Tes 1 2 cek. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di sore hari ini dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petuah-petuah emas dari para ulama yang kita memohon kepada Allah dengan hadirnya kita di majelis ini semoga menjadi pembuka pintu-pintu keilmuan dan diangkatnya kebodohan dari dalam diri kita dan ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu semua amal soleh kita diterima oleh Allah dan kita pun mendapatkan rahmatnya untuk memasuki surganya kelak di akhirat. Di pertemuan sore hari ini kita akan mengkaji satu tema khusus yang berkaitan dengan apa yang sekarang sedang kita berada di dalamnya. Hari ini tanggal 6 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita berada di bulan Al-Muharram yang merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alias bulan haram. Kalau masih ingat materi kita yang lalu tentang keutamaan Dzulhijjah, ya betul ya. Ya, tentang keutamaan bulan Dzulhijjah di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini yang telah ditetapkan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, dikatakan bulan haram karena ada larangan-larangan di dalamnya, yaitu dilarang untuk berperang di dalamnya. Karena dimuliakan bulan tersebut sehingga dilarang untuk berperang. Nah, kalau masih ingat apa 12 bulan itu? Urut. Al-Muharram. Sing cepet gitu loh, kayak Januari, Februari, Maret tuh langsung gitu. Al-Muharram. Rajab. Apa? Setelah Muharram, Safar. Terus Rabi al-Awwal, Rabi al-Akhir atau al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah atau Jumada Thaniyah. Yang ketujuh Rajab. Yang ke-8 Sya'ban. Yang ke-9 Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Karyoyo lah. Ya, yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah.
Nah, di antara 12 bulan itu kata Nabi SAW, innaz zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya waktu itu terus berputar sebagaimana awal kali diciptakan oleh Allah tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu itu nggak pernah berubah. Sejak awal penciptaannya dia berputar sebagaimana awal kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yaitu 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram kata Nabi. Thalathun mutawaliyat. Kata Nabi 3 bulan berturut-turut. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang mental adalah wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Adapun bulan Rajab itu pertengahan antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Setelah kita tahu bahwasanya bulan Muharram termasuk di antara bulan yang diharamkan atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah memuliakannya juga. Ya, kewajiban kita adalah mengagungkannya juga. Karena kaidahnya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka kewajiban kita juga memuliakannya. Ya, seperti misalnya Allah memuliakan para nabi dan rasul, maka kewajiban kita memuliakan para nabi dan rasul. Allah memuliakan para sahabat Nabi SAW, maka kita pun juga memuliakan para sahabat. Allah memuliakan Mekah dan Madinah, maka kita pun memuliakannya. Allah memuliakan masjid di antara semua tempat-tempat yang ada, maka kita pun juga memuliakannya. Maka demikian juga waktu yang berkaitan dengan waktu. Allah muliakan bulan Ramadan, maka kita pun memuliakan bulan Ramadan. Allah memuliakan 4 bulan haram, maka kita pun memuliakan 4 bulan haram itu, dan seterusnya. Maka yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memuliakan bulan Muharram ini? Ada banyak di antara sebagian orang yang memuliakan bulan Muharram dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Padahal kita sudah memiliki pedoman kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga sunnah hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka seorang muslim dia wajib untuk merujuk kepada kitabullah, kepada sunnah, dan kepada pemahaman para sahabat. Ini pedoman hidup seorang muslim. Maka memuliakan bulan Muharram adalah dengan cara memuliakannya sesuai dengan tuntunan syar'i, bukan dengan cara adat istiadat, bukan dengan cara apa yang umum berjalan di tengah masyarakat, ya, bukan dengan cara apa yang diyakini oleh keyakinan-keyakinan yang lain, tidak, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Dan alhamdulillah agama kita telah sempurna menjelaskan segala sesuatu. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah. Ayat ini, yaitu disempurnakannya agama Islam oleh Allah, itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada umat Islam ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah jadikan agama ini sempurna. Ya, namanya sempurna nggak butuh tambahan dari luar. Namanya sempurna tidak butuh pengurangan-pengurangan, justru itu malah nggak sempurna. Anda kalau lihat gelas ini, nah itu kalau sudah sampai pada ujungnya, maka itu berarti sempurna. Ketika dia dikurangi, maka jadi nggak sempurna. Demikian juga ketika ditambahi, malah semakin meluber apa yang ada di dalamnya, sehingga ini juga nggak sempurna. Dan maka kalau agama itu sudah sempurna, berarti tidak membutuhkan yang lain. Lebih lanjut kata Ibnu Katsir, fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Maka kaum muslimin tidak lagi membutuhkan ajaran agama lain selain agama mereka sendiri. Kita nggak membutuhkan ajaran agama Nasoro, kita nggak membutuhkan impor dari agama Hindu, Buddha,
dari agama Konghucu, dari agama apalah itu. Nggak butuh kita. Ya, karena kita sudah sempurna agamanya. Ya, dan kita tidak membutuhkan nabi lain selain nabi kita Muhammad SAW. Maka semua ajaran nabi-nabi terdahulu itu semua sudah tergantikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syarra'ahu. Maka sejak ayat ini turun, yaitu sejak ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sejak ayat ini turun, maka tidak ada lagi yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada syariat, tidak ada lagi ajaran agama kecuali yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, termasuk yang diajarkan oleh Nabi adalah bagaimana menyikapi bulan Muharram ini. Ya, maka di sini insya Allah kita akan membahas bagaimana menyikapi bulan Muharram secara syar'i. Kemudian nanti akan kita bahas juga insya Allah bagaimana keyakinan orang-orang dalam menyikapi bulan Muharram dengan sikap-sikap yang tidak syar'i, alias syirik atau juga bid'ah dalam agama. Tapi yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram, yaitu kita memuliakannya. Ini seperti yang sudah kita katakan tadi. Kita meyakini dalam diri bahwasanya ini bukan sembarang bulan, tapi ini adalah bulan yang mulia. Ketika kita memiliki keyakinan ini sebagai bulan yang mulia, maka kata Allah dalam surat At-Taubah tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Artinya jangan kalian berbuat kemaksiatan di bulan-bulan haram itu. Emang maksiat itu cuman dilarang di bulan haram? Hah? Berarti kalau di luar bulan haram maksiat jadi boleh. Terus kenapa di situ dikatakan jangan kalian berbuat zalim, yaitu berbuat maksiat di bulan haram? Kenapa kok seakan-akan dikhususkan maksiat itu dilarang di bulan haram? Padahal maksiat dilarang di semua bulan, di semua waktu. Tidak lain tidak bukan, ini mim babit takkid, hanya untuk menegaskan, menekankan bahwasanya dosa yang dilakukan di bulan haram tidak sama dengan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Sebagaimana amal soleh yang dilakukan di bulan haram tidak sama dengan amal soleh yang dilakukan di luar bulan haram. Contoh misalnya tempat haram. Apa tempat haram itu? Seperti apa contohnya? Mekah, ya, kota Mekah atau Masjid Al-Haram. Dikatakan Masjid Al-Haram karena di situ diberlakukan aturan-aturan yang diharamkan. Ya, diberlakukan aturan-aturan yang diharamkan di masjid itu atau di kota Mekah itu, tanah haram itu, yaitu tidak boleh berburu, ya, tidak boleh menebang pohon. Nah, diantaranya adalah tidak bermaksiat. Ya, maka tidak bermaksiat lebih ditekankan. Sama nggak dosanya orang melakukan maksiat di Surabaya dengan orang melakukan maksiat di Mekah? Sama-sama maksiat, tapi bobot dosanya sama nggak? Tidak sama. Ada orang berzina di hotel dengan orang yang berzina di masjid, naudzubillah. Apakah sama dosanya? Perbuatannya sama-sama zina, tapi apakah bobot dosanya sama? Tentu tidak. Nah, maka demikian juga di bulan haram dengan bulan-bulan yang lain, maka dosa yang dilakukan di bulan haram itu bobotnya lebih besar daripada di luar bulan haram. Sebagaimana amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang dilakukan di bulan haram tidak sama bobotnya dengan yang di luar bulan haram. Anda sholat di tadi, sholat asar ini barusan ini, di masjid ini, masjid apa sih jarane? Oh iya, An-Nur. Anda melakukan sholat asar di masjid ini atau sholat apapun di masjid ini, apakah sama pahalanya dengan Anda melakukan sholat di Masjidil Haram? Tentu beda. Apalagi ada hadis khusus yang berkaitan dengan hal itu. Ya, Nabi mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza ta'dil alfa salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Fa inna salata fiha ta'dilu mi'ata alf salatin ya fi ma siwa." Kata Nabi, sesungguhnya sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih afdol 1000 kali lipat
jika dibandingkan masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat jika dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka sekali lagi, yang pertama sikap kita meyakini bahwa bulan haram adalah bulan yang mulia. Kemudian yang kedua, amalan apa yang dikerjakan di bulan-bulan haram? Maka secara umum semua amal soleh yang disyariatkan. Ya, semua amal-amal soleh yang disyariatkan perbanyak di bulan haram. Seperti perbanyak baca Al-Quran, yang memperbanyak menyambung silaturahim, birrul walidain, sedekah, kemudian sholat malam, ya kemudian ya berzikir, bersolawat, tentu dengan solawat-solawat yang disyariatkan. Karena kalau ngomong solawat di Indonesia ini konotasinya sudah beda orang-orang ini. Bayangannya apa kalau kita ngomong solawat? Joget-joget, ya kan? Iya, solawatan, joget-joget, konser, berkedok, solawat. Enggak, tapi solawat yang disyariatkan. Kemudian juga ya sholat tahajud, sholat malam, puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Ya, amal-amal yang di luar amalan wajib. Selama itu ada dalilnya, ada tuntunannya, perbanyak di bulan Muharram ini. Kemudian yang ketiga, secara khusus ditekankan amalan puasa. Ya, kalau yang kedua ini amal soleh seluruhnya. Yang ketiga lebih khusus amalan puasa. Puasa apapun secara umum, mau puasa Senin Kemis, tadi puasa Daud, ya, mau puasa Ayyamul Bid, dan yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, afdolus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sesungguhnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah. Ini perhatikan di sini. Nanti ingatkan saya ya. Allah atau Nabi menyebut bulan Muharram dengan Syahrullah. Syahrullah, bulane Allah. Nah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu berarti sesuatu yang mulia. Seperti Anda ini disebut sebagai Abdullah. Apa berarti? Hambanya Allah. Mulia atau tidak? Mulia. Ini masjid disebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Berarti ini mulia. Nabi SAW disebut sebagai Rasulullah, utusannya Allah. Ada Al-Quran disebut sebagai Kitabullah atau Kalamullah. Ya. Nabi Soleh punya unta disebut dengan Naqatullah, untanya Allah. Tuh. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Maka bulan Muharram disebut apa tadi? Syahrullah, bulannya Allah. Berarti itu menunjukkan kemuliaan bulan Muharram karena disandarkan kepada Allah. Ya, ini nanti ingatkan untuk membantah sebagian keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa bulan Muharram atau yang mereka sebut dengan bulan Suro itu adalah bulan sial. Ya, itu adalah bulan sial. Maka ini kita tolak keyakinan seperti ini. Bulan Muharram bukan bulan sial. Sing sial itu sing ngomong itu loh. Ya, yang meyakini bulan Muharram bulan sial, yaitu yang sial itu yang ngomong itu tadi. Adapun bulan Muharramnya adalah bulan yang mulia karena tadi Syahrullah, disandarkan kepada Allah. Dan kembali ke hadis tadi, maka puasa yang paling afdol, puasa sunnah ya, puasa sunnah yang paling afdol setelah bulan Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Yang keempat, lebih ditekankan lagi puasa apa? Di bulan ini Asyura. Ya, puasa Asyura. Kalau tadi puasa apapun, mau puasa Senin Kemis, puasa Daud, mau puasa Ayyamul Bid, apapun, puasa apapun. Nah, yang keempat ini lebih ditekankan namanya puasa Asyura. Nah, dari sini kenapa dikatakan Suro? Ya, orang-orang Jawa mengatakan bulan Suro dari kata Asyura, artinya 10, tanggal 10 Al-Muharram. Ya, kalau menurut apa yang telah ditetapkan di negeri kita, kalau kemarin tanggal 1 hari Jumat, berarti kita puasa Asyura tanggal berapa? Hari apa? Ya, tanggal 10, ngerti. Ya, hari Ahad. Ya, hari Ahad besok. Jadi Asyura jatuh pada hari Ahad besok ini.
Nabi SAW mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablah. Puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Ya, ini lebih sedikit daripada puasa apa kemarin? Bulan lalu? Arafah. Ya, kalau puasa Arafah Nabi mengatakan sanatal lati qablahu wa sanatal lati ba'dah. Dosanya diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura cuman setahun yang lalu saja. Nah, orang nggak boleh berpegangan dengan puasa Arafah. Kamu kenapa nggak puasa Asyura? Betul sunnah gitu ya. Puasa Asyura ini sunnah karena tidak ada puasa yang wajib kecuali puasa Ramadan. Ya, puasa Asyura, puasa Arafah sunnah. Ada orang yang kemarin sudah puasa Arafah. Kemudian ketika puasa Asyura dia nggak puasa. Bukan karena puasa Asyura ini sunnah, bukan. Tapi alasannya gini. Wingi lak mari poso Arafah. Kan puasa Arafah itu mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang gitu loh. Jadi kalau saya sudah puasa Arafah, ya sudah. Iya wis nutup kabeh gitu loh. Maka kita jawab, iya nek keterima posomu. Ngerti ya? Iya kalau keterima puasamu. Tahu dari mana kalau kau diterima puasanya? Kita nggak tahu amalan kita diterima atau tidak. Ya, tugas kita adalah beramal. Ya, sedangkan kita tidak tahu apakah puasa amal soleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Ya. Dan kembali ke puasa Asyura. Ternyata puasa Asyura ini bukan hanya dikerjakan oleh umat Islam. Ternyata puasa Asyura juga dikerjakan oleh orang apa? Al-Yahud, oleh orang-orang Yahudi. Mereka juga mengerjakan puasa Asyura ini. Jadi sampai sekarang mereka masih mengerjakan puasa tersebut karena kalender kita dengan kalendernya orang-orang Yahudi ini sama. Maksudnya sama, bukan sama Muharram, Safar, nggak paham Yahudi hitungan-hitungan ini. Yang maksudnya sama adalah yaitu sama-sama menggunakan peredaran bulan. Ya, Yahudi juga menggunakan peredaran bulan sebagaimana kita. Ya, berbeda dengan Nasara. Kalau Nasara dengan menggunakan peredaran matahari Syamsiyah, makanya disebut dengan Syamsiyah. Adapun kita disebut dengan kalender Qamariyah. Ya. Nah, orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi mengerjakan puasa Asyura. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini kok kalian puasa? Maka mereka mengatakan, "Hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israel wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu fasamahu Musa syukran lillah." Kata orang-orang Yahudi, hari ini adalah hari di mana dahulu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ketika itu Musa berpuasa setelah diselamatkan dengan dibelah laut itu. Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Maka kami pun mengikuti Nabi Musa berpuasa juga. Jadi mereka mengerjakan sunnahnya siapa? Musa. Maka Nabi mendengar hal ini nggak terima. Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam yang lebih layak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Orang Yahudi ini akon-akon tok melok Nabi Musa itu. Mereka bukan followers Nabi Musa yang sejati. Ya, mereka hanya akon-akon, ngaku-ngaku saja sebagai followersnya Nabi Musa. Maka mereka ini nggak berhak sebenarnya mengikuti Nabi Musa. Kita umat Islam yang pengikut sejati Nabi Musa alaihissalam. Karena setiap Nabi itu harus diikuti secara seluruhnya. Kenapa Nabi Musa, orang-orang Yahudi tidak boleh dikatakan pengikut Nabi Musa sejati? Karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Isa. Ya, orang Yahudi ini nggak mengimani Nabi Isa, nggak mengimani Nabi Muhammad. Dua, satu Nabi saja diingkari, itu berarti mengingkari semuanya. Ya, kaidahnya satu Nabi diingkari, nggak diimani, itu berarti tidak mengimani semuanya. Karena mengimani Nabi itu satu paket. Nggak boleh, oh aku beriman Nabi iki, sing iki gak oleh. Kau beriman kepada ribuan nabi, tapi ada satu nabi yang tidak kau yakini sebagai nabi,
maka berarti kau menolak semua nabi-nabi tersebut. Ya, di antara dalilnya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzdzabat qaumu Nuhin al-mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Tuh, lihat. Padahal yang mereka dustakan cuma siapa? Nabi Nuh saja. Tapi Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul, semua rasul. Ya, maka menunjukkan bahwa mendustakan satu nabi itu sama saja mendustakan semua nabi. Maka orang-orang Yahudi mereka ngaku mengikuti Nabi Musa, tapi kalau tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, sebelumnya mereka juga nggak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, maka mereka dianggap tidak mengimani Musa. Nah, kita umat Islam yang mengimani semua nabilah yang pengikut Musa sejati. Ya, maka Nabi marah dengan mengatakan kami yang seharusnya layak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Tapi ya sudah, mau bagaimanapun juga orang Yahudi tetap akan mengerjakan puasa Asyura itu. Maka dalam rangka untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi menyelisihi orang Yahudi dengan apa? Puasa Tasu'a tanggal 9. Ya, jadi yang disunahkan ya, yang paling inti dulu tanggal 10-nya. Ini yang paling utama, meskipun tetap hukumnya sunnah, tapi yang paling ditekankan tanggal 10-nya. Yang kedua, kalau bisa digabungkan dengan tanggal 9. Jadi puasanya 9-10. Ya, 9 dan 10. Ini yang paling sempurnanya. Kalau nggak bisa 9-10 tadi, 10 tok. Ya. Adapun yang mengatakan 9-10-11, maka ini pendapat yang lemah. Ya, atau 10 sama 11. Ini juga lemah. Ya. Yang kuat tadi 9 sama 10. Ya, kalau nggak bisa maka 10 saja. Jangan 9 tok. Kalau 9 tok ya intinya itu yang tanggal berapa? 10-nya. 9 itu cuman untuk supaya tidak menyelisih supaya tidak tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi. Ya. Tapi kalau qadarullah misalnya dia sudah puasa tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya sakit, ya, tapi dia sudah niat sebelumnya untuk berpuasa tanggal 10, tapi qadarullah sakit, maka insya Allah tetap dicatatkan pahala atasnya. Tapi yang kita maksud di sini, dia sejak awal memang nggak mau puasa tanggal 10. Ya, maka berarti ya udah 9-nya harusnya nggak usah puasa. Karena yang intinya itu 9 digandengkan dengan 10-nya. Paham ya, insya Allah ya? Baik. Ini beberapa amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Muharram. Nah, di luar sana, sebagaimana tadi kita katakan, terutama di negeri kita, orang-orang meyakini bulan ini adalah bulan sial. Ya, bulan Suro ini katanya bulan sial. Kemarin tanggal 1 Suro, ya, malam 1 Suro itu dikenal dengan malam yang mistis. Bahkan katanya itu hari rayanya iblis, setan, hari raya para setan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tanggal 1 Suro itu adalah hari lahirnya, hari ulang tahunnya Nyi Roro Kidul. Macam-macam pokoknya. Ya, kelenik-kelenik keyakinan-keyakinan mistis 1 Suro. Kenapa kita nggak boleh meyakini 1 Suro sebagai bulan Suro sebagai bulan yang sial? Makanya kalau Anda dapati bulan ini kayaknya nggak ada terop-terop nutup jalan ya. Iya, nggak ada terop-terop nutup jalan. Dan ini pernah kita tanya kepada orang-orang yang persewaan sound system atau persewaan terop alat-alat pesta. Pernah kita tanya, Pak, sampean kalau bulan Suro gitu, itu bulan Muharram gitu, gimana? Oh iya mas, sepi mas. Iya, sepi. Nggak ada yang mau nyewa, nggak ada yang mau mengadakan hajatan katanya. Kenapa? Takut sial. Ya, takut sial. Naudzubillah. Kenapa nggak boleh kita mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan sial? Ada alasannya secara syar'i. Ya, jadi jangan bilang, oh kan ini kan budaya Ustadz. Ini kan adalah warisan turun-temurun dari leluhur. Ini adalah budaya Nusantara, kearifan lokal. Meyakini bulan Suro adalah bulan sial, itu adalah budaya Nusantara. Maka kita jawab, budaya apabila bertentangan dengan syariat, maka yang dibuang apa? Doa. Jangan pakai mikir gitu tuh. Budaya. Iya, kita diciptakan untuk
beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk din, untuk agama. Ya, budaya-budaya apapun itu, mau di budaya Jawa, mau budaya Madura, bahkan budaya Arab sekalipun, kalau itu bertentangan dengan syariat, harus ditinggalkan. Nggak boleh dipertahankan. Ya, nanti anak-anak kita, generasi kita nggak tahu budaya leluhur kita, bar nopo masalah. Bahkan alhamdulillah kalau anak-anak kita nggak tahu budaya-budaya yang kelenik-kelenik, yang syirik-syirik, yang mistis-mistis kayak gitu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, anak kita tidak diperkenalkan dengan budaya-budaya yang menyimpang itu. Tapi alasan yang pertama, tadi bertentangan dengan sabda Nabi yang mengatakan bulan Muharram sebagai bulan apa? Bulan yang mulia, bulannya Allah. Kok bisa bulannya Allah itu bulan sial? Ya, berarti kalau gitu Masjid Baitullah boleh nggak dikatakan ini tempat sial? Kalau ada orang mengatakan, oh masjid apa sih? Lali mani An-Nur. Kalau Masjid An-Nur itu adalah tempat sial. Ini bentuk apa ini berarti? Penghinaan. Itu bentuk penghinaan karena Allah menyebut masjid sebagai Baitullah. Ketika dikatakan bahwasanya Muhammad SAW adalah sosok sial. Nah, ini penghinaan ini, bahkan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kitab sial. Itu juga penghinaan, kufur. Karena Allah menyebutnya dengan kitabullah, Allah menyebutnya dengan kalamullah. Maka demikian juga bulan Muharram disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Kalau ada yang mengatakan itu bulan sial, berarti itu menyelisihi apa yang telah disabdakan Nabi bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Alasan yang kedua, kenapa nggak boleh bulan Muharram itu bulan sial? Karena karena itu bisa mengarahkan kepada tasyabbuh, menyerupai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah. Dahulu Arab jahiliyah mereka meyakini bahwasanya ada bulan yang sial. Tapi bedanya mereka tidak meyakini Muharram yang sial. Ada yang tahu bulan apa? Safar. Ya, bulan Safar. Kalau Arab jahiliyah meyakini bulan Safar itu bulan sial. Maka Nabi menolak anggapan sial itu. Nabi mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada tatoyur, anggapan sial terhadap sesuatu yang tidak ada kaitan antara sebab dan akibatnya. Angka 13, sial. Ada hubungan nggak antara sebab dan akibat? Tidak ada hubungan. Orang punya rumah nomor 13. Apakah gara-gara dia punya rumah nomor 13 dengan sebab nomor 13 itu dia akan mendapatkan bencana, musibah? Ada kaitan sebab akibat? Tidak ada. Tidak ada. Lantai 13 atau apa lagi? Rumah tusuk sate. Terus apa lagi? Ada ilmu apa itu? Feng Shui. Ya. Kecuali kalau ada kaitan sebab dan akibat yang nyambung, konek antara hukum sebab dengan akibatnya, baru boleh. Misalnya rumah tusuk sate. Rumah tusuk sate kalau cuma sekedar tusuk sate saja nggak ada hukum sebab dan akibatnya. Tapi kalau rumah tusuk sate, saya pernah waktu itu ya lagi jalan-jalan di daerah Dau itu Malang ya. Di Dau di Malang situ. Ada perumahan di situ. Kita masuk. Nah, itu curam turunannya itu perumahan itu. Nah, di pojok sini ada rumah. Iya, di pojok sini ada rumah. Nah, itu rumah katanya nggak ada yang mau beli. Nah, kalau dia meyakini bahwasanya saya nggak mau beli rumah ini karena sialnya itu gara-gara cuman sekedar cuman sekedar tusuk sate, mau dia itu curam ataupun tidak curam, bahkan kalaupun nanjak, saya tetap nggak mau beli. Kenapa? Karena rumah tusuk sate itu sial menurut keyakinan orang Jawa katanya. Maka yang seperti ini itu termasuk diantara bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena nggak ada sebab dan akibat yang nyambung.
Nah, berbeda kalau saya nggak mau beli rumah ini karena sial. Kenapa? Oh iya, dalanannya curam. Iya, lah nek remeh blong. Ya, kan nubruk rumah saya. Nah, di ilmu Feng Shui itu kan katanya kalau pintu itu harus menghadap kemana? Nah, iyalah menghadap ke arah timur. Ya, menghadap ke arah timur. Kalau pintu menghadap ke arah barat, ya, maka ini sial katanya. Nah, kalau ada orang yang lihat rumah, saya mau beli rumah. Dilihat, oh, rumahnya pintunya menghadap ke barat. Ya, pintunya menghadap ke barat, saya nggak mau beli. Apa alasan dia nggak mau beli? Karena kata dia, iya, kata guru Feng Shui, rumah menghadap ke barat itu bikin sial rumahnya. Energi positif itu akan, ya, aura positif itu bahasanya ngono kan biasanya. Ya, rezeki itu seret. Apa kaitannya lawang ambil rezeki? Apa kaitannya jemaah? Nggak ada. Nah, itu hanya waham. Waham itu hanya dugaan-dugaan yang tanpa dasar. Waham. Nah, kalau dia alasannya saya nggak mau beli rumah ini karena pintunya menghadap ke barat. Alasannya kalau ada kaitan sebab dan akibat, maka itu nggak masuk syirik. Apa alasannya orang nggak mau beli rumah pintunya ngadep barat? Panas. Iya, panas. Nggak dapat matahari pagi, dapatnya cuma matahari sore, matahari terbenam nyengat, ongkep. Ya, ada nggak kaitan sebab dan akibat? Ada, maka ini boleh. Maka ini bukan syirik. Saya jualan pagi-pagi. Ayo, monggo air, monggo dibeli. Anda datang ngambil air 1. Dia dorong orang sing tuku, baru buka toko. Anda ngambil 1. Engkau ya duit utang sih. Sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang mau nggak? Nggak mau. Kak, kau le utang apa? Iya, seisuk laris. Ya. Apa kaitannya kalau ada orang ngutang? Ya, di pembeli pertama itu adalah ngutang, berarti nanti sepanjang hari gak payu. Apa kaitannya? Ya. Iya, nggak ada hukum sebab dan akibat yang connect di situ. Itu hanya waham, dugaan-dugaan. Meskipun terbukti jamaah, meskipun terbukti, nggak boleh Anda yakini. Ya, misalnya tadi, ya wis lah, gak apa-apa. Jari ini Ustadz gak oleh percaya ngono-ngono. Tiba-tiba temenan sedinoan gak ono sing tuku. Ternyata beneran 1 hari itu nggak ada yang beli dia. Boleh nggak dia merubah keyakinannya? Oh, berarti memang benar. Iya, berarti memang benar. Gara-gara dia ngutang itu makanya saya seharian nggak ada yang beli. Boleh nggak dia merubah keyakinannya? Nggak boleh. Tetap dia pada keyakinannya nggak ada. Memang rezekiku demikian. Mau diutangi ataupun nggak diutangi, berubah nggak rezekinya? Tidak berubah. Ya. Kecuali kalau ada kaitan sebab dan akibat. Misalnya saya jualan air, kemudian Anda datang, ya tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, berdiri di sini, Anda ngomong, ojo tuku banyu iki, banyune gak enak, bukan malah ngelarisno, malah ngerugino gitu loh. Ya. Ada nggak kaitan sebab dan akibat? Ada. Dimana orang ini ngomong terus ini teman Anda ini, ya, awas Bapak Ibu jangan beli air ini, ya ini air busuk, ini air kotor, banyak virus, banyak gitu. Akhirnya nggak ada orang yang beli. Seharian saya nggak dapat penjual. Seharian saya nggak dapat pembeli. Ya. Maka ini ada nggak kaitan sebab dan akibat? Ada. Pagi-pagi, akhirnya besoknya nggak ngutang. Kalau oleh utang, kon wingi ngutang akhirnya gak payu aku sedinoan. Ya wes saiki bayar dia. Saya kasih uangnya. Nah, ketika terima uang, dia apa kan? Ya, laris. Ya, laris. Ya. Baik, apa ada kaitan antara ngeplek uang gini dengan larisnya dagangan? Ya, ada kaitan. Ya, la syar'an wala aqlan. Tidak secara syar'i, tidak pula secara akal. Kalau ada secara syar'i kaitannya boleh. Misalnya Anda berdoa. Anda berdoa kepada Allah supaya Anda diberikan rizki di hari itu.
Misalnya Anda berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya. Apakah doa itu adalah sebab untuk mendatangkan rizki? Iya. Ada kaitan. Apa kaitannya? Dalil yang mengaitkan itu. Kalau ada dalil maka boleh. Tapi kalau tidak ada dalil, tadi kaitannya secara ilmiah ada enggak? Ya, secara ilmiah ada nggak kaitan antara sebab dan akibatnya? Anda baru beli mobil atau motor, kait mudun teko dealer. Apa yang dilakukan sebagian orang biasanya? Nah, didusi, iya, dimandi, pakai kembang. Cek apa? Bukan cek awet, cek gak celaka. Tapi apakah kecelakaan? Apakah dengan memandikan itu adalah sebab untuk seseorang itu terhindar dari kecelakaan? Gak ada kaitan. Gak ada kaitannya. Kalau dikatakan pakai helm, taat rambu lalu lintas, itu adalah sebab terhindar dari kecelakaan, nyambung gak? Nyambung. Iya, nyambung. Iya, tapi kan ini ya sudah berjalan di tengah masyarakat, gak urusan. Mau itu sudah diyakini oleh orang-orang banyak, itu adalah hal yang umum berjalan di tengah masyarakat. Tapi kalau itu tidak ada kaitan antara sebab dan akibat, tidak secara syar'i ataupun secara akal, maka tidak boleh dikerjakan. Yang mengerjakannya syirik. Maka kembali ke tadi, kata Nabi, la tiyarah, tidak ada tatoyur, anggapan sial. Nggak boleh ada anggapan sial. Kemudian la hama, tidak ada burung hantu. Nah, kalau dulu burung hantu, kalau zaman sekarang burung apa itu? Saya tidak tahu burungnya apa. Saya ingat dulu itu waktu cangkruan sama teman-teman di, iya, jadi ada burung di atas rumahnya dia. Gitu. Terus teman saya itu ngambil batu, diusir burungnya. Ngaleo, ngaleo. Aduh, lapo ini lo, ngapain gitu? Iya, aku nek di Jarno ono sing mati kok. Amin, kok iso itu loh? Iya, memang gitu. Katanya kepercayaan orang-orang gitu. Burung apa itu namanya? Gagak ya? Ya, ngaleo, ngaleo. Kalau dibiarkan katanya akan ada yang mati. Taruhlah memang benar ada yang mati. Tapi apakah sebabnya gara-gara gagak tersebut? Nggak ada. Tidak secara dalil. Ada nggak dalilnya? Kalau ada secara dalil, Nabi mengatakan, Allah berfirman bahwasanya gagak yang ada di atas rumah itu akan membawa kematian. Boleh Anda percayai. Ya. Atau misalnya secara akal, gagak yang berada di atas rumah, maka dia akan ngerogoti genteng. Kalau sudah ngerogoti genteng, nanti masuk ke dalam rumah, uangnya yang digerogoti. Nah, uangnya mati. Boleh Anda berkeyakinan. Tapi ini nggak ada, gagaknya cuma oek-oek toh. Ya, gagaknya cuma ngomong toh, tidak merusak apapun dari rumah itu, tapi dilempari batu sama dia. Rumahnya bocor, gentengnya airnya bocor. Kemudian yang keempat kata Nabi, wala sofar, ya, tidak ada anggapan sial. Tidak ada anggapan sial di bulan Sofar. Nah, ini orang Quraisy bulan Sofar. Kalau kita bulan Muharram. Maka meyakini bulan Muharram sebagai bulan sial, niru-niru kelakuannya orang Arab jahiliyah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita nggak boleh mengatakan bulan Muharram sebagai bulan sial? Karena itu bentuk menyakiti Allah. Itu bentuk menyakiti Allah. Nabi bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Dengan apa menyakiti Allah? Yasubbud dahra, dengan cara mencaci maki waktu. Ya, manusia mencaci maki waktu. Di antara bentuk mencaci maki waktu adalah mengatakan bulan ini sial, hari ini sial. Nggak ada hari sial itu, nggak ada bulan sial. Datangnya kesialan-kesialan karena sebab apa? Datangnya musibah, bencana kepada kita itu karena sebab harinya atau sebab apa? Dosa. Karena sebab dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un dalam surat Ar-Rum. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Ya, karena sebab dosa-dosa manusia. Jadi bukan karena tanggal ini, tanggal itu, hari ini, hari itu, enggak. Ya, maka kesialan atau bencana, musibah, hal-hal yang tidak mengenakkan itu datangnya semua karena dosa-dosa kita. Baik. Kata Allah, wa ana dahru, padahal akulah yang menciptakan waktu itu. Jadi mengatakan bulan Suro, bulan sial berarti mencaci maki Allah. Mencaci maki Allah, Allah lah yang menciptakan waktu itu. Uqallibu laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan antara siang dan malam. Ya, maka sekali lagi tinggalkan. Kalau ada yang mau mengadakan hajatan, adakan. Ya, kalau memang diadakan di bulan ini, adakan di bulan ini. Ya, mungkin ada yang mau nikah, ada yang mau nikah lagi. Hah? Ada khitan biasanya. Nah, ya, atau mungkin ada yang mau membuka usaha, ya mau mulai membuka usaha, atau ada yang mau safar, ada yang mau melakukan perjalanan safar, lakukan. Ya, jangan meyakini bulan sial, bulan Suro adalah bulan sial. Nah, dampak daripada meyakini bulan Suro itu bulan sial, maka mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan. Apa yang dilakukan di bulan Suro ini? Ngumbah keris, ya, nyuci pusaka, mau keris, mau apalah itu, tanggal 1 Suro dicuci pusakanya. Padahal wongnya jarang ngadus, ya, tapi kerisnya didusi. Ya. Ini keris-keris atau pusaka-pusaka ini dianggap sebagai hal yang benda yang sakral, yang membawa hoki, membawa keberuntungan, jimat. Ini juga sama syirik. Ya, Nabi SAW mengatakan, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, kemudian pelet. Pelet bukan makanan ikan, bukan. Sihir. Ya, kemudian tamaim, yaitu jimat-jimat. Itu kata Nabi syirkun. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada sedekah bumi, sedekah laut, yaitu dengan memberikan sesajen. Ada juga yang menyembelih kerbau, menyembelih ayam, menyembelih kambing, kemudian dipersembahkan kepada penunggu ini, kepada leluhur ini, kepada leluhur itu. Kata mereka, saya pernah baca artikel yang membela tentang sajen-sajen ini. Dia mengatakan ini hanya bentuk terima kasih kita kepada leluhur-leluhur kita. Leluhur kita nggak butuh sama sajen. Leluhur kita butuh apa? Doa. Ya, leluhur kita membutuhkan doa. Itu yang disyariatkan. Doakan mereka. Ini malah dikai sajen. Apa manfaatnya sajen buat leluhur mereka yang ada di alam barzakh? Gak ada manfaatnya. Ya, ini syaitan menghiasi seakan-akan yang dilakukan sama mereka ini adalah baik. Kan ini baik. Bentuk terima kasih kita kepada leluhur-leluhur bangsa ini, leluhur-leluhur kita. Nenek-nenek moyang kita yang sudah banyak jasanya kepada kita sehingga kita di zaman sekarang, maka sebagai bentuk syukur terima kasih kita kepada mereka, maka kita berikan persembahan ini. Ya, persembahan ini. Itu syirik. Ya, kalau kau ingin berterima kasih kepada mereka, doakan mereka. Itu yang bermanfaat buat mereka. Ya, maka ini syaitan menghiasi kesyirikan dibungkus dengan kebaikan-kebaikan sehingga manusia tertipu di dalamnya. Apalagi di situ ada bentuk syirik akbar seperti yang kita katakan kemarin, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Karena sesembelihan itu hanya ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Sebagaimana salat itu untuk Allah, demikian juga menyembelih juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kurang berapa? Kebablas ya? Kebablas? Belum.
Tapi yang terakhir saja. Yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Muharram ini adalah kelakuannya Syiah Rafidhah. Ya, kelakuannya kaum zindik namanya Syiah Rafidhah. Nah, ini perlu kita tebarkan kebencian ya. Jadi kalau dikatakan kajian ini kok menebarkan kebencian, iya. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW dari kalangan Syiah Rafidhah. Jangan ada kecintaan kepada mereka. Jangan ada simpati kepada mereka. Jangan ada dukungan terhadap mereka. Hanya gara-gara mereka berperang melawan orang-orang Yahudi, kemudian Anda mulai memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kecintaan kepada mereka, memberikan pujian-pujian kepada mereka. Tidak. Ya, tidak serta-merta. Yang mereka lakukan terhadap orang-orang Yahudi, ya, terhadap Zionis, itu tidak sebanding dengan yang mereka lakukan terhadap orang-orang di Suriah. Ya, ribuan nyawa mereka bantai di Suriah. Baca sejarahnya baru kemarin kok. Ya, lihat Suriah itu. Porak-poranda, banyak nyawa yang melayang, banyak darah yang tertumpah gara-gara Rafidhah. Di mana kehancuran yang disebabkan oleh Syiah Rafidhah lebih besar daripada kehancuran yang disebabkan oleh orang-orang Zionis terhadap Palestina. Ya, namun kenapa kita tutup mata terhadap kejahatan, kebengisan, kebiadaban Syiah terhadap kaum muslimin? Kenapa kita tutup mata? Hanya gara-gara mereka melemparkan mercon-mercon mereka kepada orang-orang Yahudi. Ya, tapi mereka membela Gaza, mereka membela rakyat Palestina. Tidak, itu tidak membuat kita cinta kepada Syiah Rafidhah. Dan kita lihat narasi-narasi sebagian di zaman di akhir-akhir ini, di mana syaitan-syaitan seperti Ali Khamenei ditokohkan seperti baknya seorang pahlawan. Ya, bahkan dianggap ini sebagai titisannya Rasulullah SAW. Jauh antara langit dengan got. Ya. Maka jangan menokohkan, mencintai orang-orang seperti itu, mendukung orang-orang demikian. Ini antara dua pilihan. Orang-orang yang masih membela Iran, Syiah Rafidhah, pencaci maki sahabat dan yang lainnya, hanya ada dua pilihan di antara mereka. Yang pertama, memang dia asli akidahnya Syiah Rafidhah, makanya dibela-bela sama mereka. Atau yang kedua, orang awam. Ini kita maklumi. Orang awam yang nggak tahu kejahatan Syiah, nggak tahu bagaimana kekafirannya Syiah. Mereka mengatakan, kan ini sama-sama Islam, yang diserangkan orang kafir, kenapa nggak kita dukung? Loh, ini sing perang ini kafir karo-karo. Yang berperang ini sama-sama tukang jagalnya umat Islam. Ngerti jamaah? Yang berperang ini Yahudi dan Rafidhah sama-sama pembunuh kaum muslimin. Ya, maka justru kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menghancurkan keduanya. Ya, jangan mendukung salah satu di antara mereka. Ya. Baik, di antara kebid'ahan kaum Syiah Rafidhah di bulan Muharram, yaitu mereka memperingati apa? Iya, memperingati terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu peristiwa Karbala tanggal 10 Muharram. Mereka menyiksa diri-diri mereka ya dengan pecut, dengan apa sampai berdarah-darah ya, demi merasakan penderitaan Husain katanya. Loh, Husain itu mati, mestinya mati pisan ngono lho. Tahu ya? Nah, Husain kan wafat di perang Karbala. Mereka mengadakan demikian untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain, menderita seperti apa yang dirasakan oleh Al-Husain. Al-Husain itu meninggal, wafat. Kon niku kalau ingin meniru Husain, mati pisan. Iya, asan mending mati semuanya. Ya, maka ini adalah bid'ah. Kita mencintai Ahlul Bait. Kita mencintai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita mencintai keluarga Nabi SAW. Namun kita tidak ghulu, tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Beda dengan Syiah Rafidhah. Mereka berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Hasan, mencintai Husain, ya, kemudian Ali Zainal Abidin dan keturunannya. Mereka ghulu, bahkan memberikan kepada mereka sifat-sifat yang itu seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buka kitab-kitab Syiah seperti kitab Al-Kafi, Usul Al-Kafi, ini kitab Sahih Bukhari-nya mereka. Ngelihat judul bab-babnya saja sudah ngeri.
ada bab yang berjudul Annal A'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Bab tentang imam-imam, yaitu Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, sampai Imam Mahdi mereka. Kata mereka, itu adalah orang-orang yang tidak tersembunyi bagi mereka apapun, di langit ataupun di bumi, tahu semuanya. Loh, itu harusnya siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat dalam Al-Quran, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tapi mereka jadikan itu untuk imam-imam mereka. Nah, yang konyol, salah satu babnya itu berjudul bab annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Sesungguhnya para imam-imam mereka tahu kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Ngerti ya? Jadi Husain tahu kapan mereka mati, kan Husain salah satu imam mereka. Dan Husain mati dengan pilihannya sendiri. Maka pertanyaannya, kenapa kalian ratapi? Kenapa kalian sedih? Padahal Husain mati di Karbala menurut keyakinan mereka sendiri, itu dengan pilihannya Husain sendiri. Nah, Karbala ini sekarang jadi tanah suci, jemaah. Banyak orang-orang Syiah itu berziarah di sana. Karbala itu di Irak. Banyak orang-orang berziarah ke sana, bahkan menjadikan tanahnya Karbala sebagai tanah yang suci. Makanya mereka mempersyaratkan sholat harus di atas tanah Karbala ini. Makanya mereka bawa apa? Turba. Jadi kalau sujud mereka bawa bentuknya kayak sabunnya hotel gitu, tahu? Tahu sabunnya hotel, yang bundar itu? Nah, kayak gitu bentuknya. Mereka harus sujud di situ. Itu tanah Karbala yang portable. Iya, portable, bisa dibawa kemana-mana. Iya. Baik, sekarang kita jawab. Tanah Karbala jadi suci gara-gara Husain terbunuh di sana. Lah, kalau Husain terbunuhnya di Surabaya, maka Surabaya yang jadi tanah suci. Nah, maksudnya ya? Kalau Husain terbunuhnya di mana? Hah? Iya. Nah, ini lucu. Husain di mana terbunuh maka itu jadi tanah suci. Nah, maka mirip seperti An-Nasara. Harusnya orang-orang Syiah itu kalau ke tanah Karbala itu mereka benci. Kenapa? Karena tanah ini mengingatkanku akan kematian Husain. Aku agak gelem nang kene. Karena sedih ini tanahku ini. Tanah yang membuat aku sedih. Sama seperti orang Nasara. Harusnya kalau ngelihat salib mereka nggak suka. Karena mengingatkan mereka akan mengingatkan mereka akan Tuhan mereka yang disalib. Tapi kok malah sekarang dijadikan apa? Simbol. Nah, saya nggak bisa bayangkan kalau Nabi Isa atau menurut mereka Yesus itu dibunuh bukan dengan cara disalib, dibunuh dengan cara dibakar misalnya. Apakah korek api akan menjadi simbol? Ngerti ya? Atau dibunuh pakai pisau? Ya, apakah pisau kemudian jadi simbol? Nah, ini nggak logis. Ya, sama kelakuannya seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Tapi jamaah, karena waktunya mungkin sudah bablas, nggak ada tanya jawab ya. Hah? Iya. Untuk nama sendiri bagaimana? Nama, maksudnya nama ya Pak? Ada orang kasih nama, enaknya misalkan kita kasih nama sesuatu dengan nama sial, apakah memang akan jadi sial? Apa nama itu sebuah doa atau gimana? Iya, itu ada dalilnya dari Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengganti nama sebagian sahabat disebabkan karena nama itu memang adalah sebuah doa dan harapan. Jadi ada kaitan antara sebab dan akibat. Tadi kan doa itu, nama itu doa. Doa itu adalah sebab yang nyambung dengan akibatnya. Maka kalau kita memberikan nama yang jelek, maka itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jelek anaknya itu. Maka kalau dikabulkan sama Allah, ya sudah, nggak usah protes. Karena itu harapan kita, secara tidak langsung itu adalah harapan kita. Orang kalau bikin perusahaan, bikin toko, buka toko gitu, nama yang diambil pasti nama-nama yang mengandung doa-doa yang baik. Ya, Sumber Jaya, Jaya Makmur, Barokah Jaya, Maju Mundur. Oh, kau nak maju mundur? Iya, pasti nama-nama yang positif. Kenapa? Karena di situ diselipkan doa. Harapan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
usahanya sebagaimana namanya, itu nyambung antara sebab dengan akibatnya. Ya, wallahu a'lam. Anggapan Mas ada yang sekapotan apa itu? Nama kepanjangan, sakit-sakitan, kan ada anggapan itu masuk tatoyo juga. Iya, kalau misalnya memang namanya di situ adalah nama-nama yang baik, ya namanya itu adalah nama-nama baik, tidak mengandung nama-nama yang jelek. Tapi kemudian ternyata dia sakit-sakitan. Nah, ini juga termasuk anggapan sial, menyalahkan namanya. Oh, gara-gara namamu itu fulan. Padahal nama yang dimaksud nama yang baik, bukan nama yang jelek. Oh, namamu itu misalnya ya, ada orang dikasih nama Joko. Orang dikasih nama Joko. Joko ini diambil dari nama kakeknya. Ya kan, diambil dari nama kakeknya si bayi ini. Nah, kakeknya itu ternyata adalah orang yang memang sudah meninggal karena memiliki banyak penyakit-penyakit. Sakit-sakitan juga kakeknya itu. Maka anaknya dinamai Joko. Nah, ternyata anaknya ini sakit-sakitan juga. Maka ketika kita kaitkan antara nama dengan penyakitnya, sedangkan di situ tidak ada kaitan antara sebab dan akibat, di mana nama Joko itu juga bukan bermakna negatif, maka berarti ini termasuk tatoyur, anggapan sial. Ya, kecuali kalau ada orang namanya siapa sakit, bukan Syakib ya. Kalau Syakib pakai ba, bukan sakit. Lihat kalau di Indonesia, lihat di Indonesia namanya rumah sakit. Rumah sakit. Kalau di Arab Saudi namanya mustashfa. Ya, mustashfa artinya rumah kesembuhan. Ya, tempat kesembuhan. Ya, nah ini juga termasuk diantaranya. Kan jadi sakit terus. Ya, sakit terus. Ya. Ya, tapi mau diganti juga bingung karena memang sudah umum berjalan. Jadi meskipun orang punya rumah sakit tapi dia mau menamakannya mustashfa juga repot, nggak bisa. Maka ini Rawat setan. itu nama-nama nggak benar juga, nggak bisa, nggak bagus. Nah, wallahu a'lam. Yang lain? Kayak keberadaan maaf syuting tadi dibahas. Karena saya sendiri sudah beberapa kali membuktikan ya. Salah satunya misalnya Ada apa? ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah, itu akan ada datang tamu. Kemudian ke Gunung Gagak itu akan ada bala. Itu memang beberapa kali saya membuktikan itu. Terus kemudian kita berhati-hati atau itu gimana kan? Tetap nggak boleh, meyakini saja nggak boleh. Meyakini saja nggak boleh. Karena tidak ada kaitan antara sebab dan akibat, baik secara syar'i ataupun secara akal, secara ilmiah. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah berarti ada tamu yang mau datang. Dituntut dari pernyataan ini, dituntut dua hal. Buktikan secara syar'i. Kalau kau bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, ya, apabila Nabi bersabda, apabila kau melihat seekor kupu-kupu masuk ke dalam rumahmu, maka siap-siaplah bahwa akan ada tamu yang datang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, kalau ada kayak gitu, boleh. Nah, oh, tidak ada dalilnya Ustaz. Oh ya Ustaz, tidak ada dalilnya. Saya tuntut yang kedua, datangkan bukti secara ilmiah adanya keterkaitan antara kupu-kupu dengan tamunya. Secara ilmiah. Ada Ustaz, apa keterkaitannya misalnya? Jadi kupu-kupunya ini memang disetting sama tamunya, disuruh berangkat dulu. Ternyata kupu-kupunya ini adalah robot. Nah, untuk mengabarkan bahwa saya datang. Nah, ini baru boleh. Nah, ini kupu-kupu ini apa? Nggak ada kaitannya. Meskipun kita ingat ya, kita nggak melihat hasilnya. Meskipun temenan, setiap kali ngelihat kupu-kupu mesti ada tamu yang datang. Nggak boleh kemudian kita berkesimpulan bahwa ini adalah tanda datangnya tamu. Karena nggak ada kaitan antara sebab dan akibat. Meskipun tenanan kedaden.
Nah, maka kalau kita berpegang dengan hasil, kalau kita hanya berpegang dengan hasil tanpa kita melihat prosesnya, maka ini banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal kemudian kita tetapkan. Contoh, ada orang-orang yang dia itu pakai jimat. Selama dia bawa jimat, dia nggak pernah celaka. Dia nggak pernah celaka. Tapi begitu dia lupa bawa jimat, hari itu juga dia kecelakaan. Nah, nggak boleh dia membangun kesimpulan, atau orang yang melihat itu membangun kesimpulan, oh ki celoko, oh berarti dia gara-gara nggak bawa jimat. Kemarin-kemarin selama bertahun-tahun dia naik motor nggak pernah celaka karena bawa jimat. Ini begitu dia nggak bawa jimat, dia celaka. Nggak boleh dia membangun kesimpulan hanya gara-gara melihat hasilnya. Tetap nggak boleh. Karena yang dilihat harus prosesnya. Ngerti jamaah ya? Yang dilihat adalah tetap prosesnya. Ada banyak ya contoh-contoh kayak gitu. Ada beberapa tahun yang lalu itu teman tanya, Ustadz, saya kemarin habis mendaki. Saya tahu gunung apa itu, lupa saya. Jadi petugas apa itu mendaki itu, bukan petugas pos, ada pos-posnya kan ya, itu nyuruh kita pakai ikat kepala warna kuning katanya ya. Saya tanya apa alasannya, nggak jelaskan, tapi saya curiga ini mistis-mistis Ustaz. Dia bilang gitu, ini curiga mistis-mistis ya, pakai ikat kepala warna kuning biar selamat ya kan, biar nggak sial gitu loh, pakai ikat kepala warna kuning. Saya katakan, kau pakai apa enggak? Ya enggak tak pakai. Oh ya sudah. Tapi kalaupun kau pakai ikat kepala warna kuning itu dengan keyakinan bahwasanya ada kaitan antara sebab dan akibat, di mana kalau kau pakai ikat kepala warna kuning, maka kalau kau jelungup ke jurang ya, maka kelihatan warna kuningnya itu mencolok. Nah, kalau ini yang kau jadikan dasar, maka boleh kau pakai. Ada kaitan sebab dan akibat. Tapi kalau cuma sekedar waham, dugaan-dugaan saja, nggak apa-apa lah kan, nggak ada salahnya juga make. Oh salah. Kalau kau meyakini bahwa ya ikat kepala warna kuning ini bisa menjadi sebab keselamatan tanpa ada hubungan apa? Sebab dan akibatnya. Salah itu. Jangan kan cuma make tok, masa enggak. Tapi saya lihat yang pakai ikat kepala kuning selamat kabeh. Misalnya, ono sing dicoplok siji tiba nang jurang. Ya. Oh itu ya tetap jangan merubah keyakinanmu. Ya tetap yakini. Ngerti jamaah ya? Baik, wallahu a'lam. Saya kira ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.